Assalamualaikum. Hello, hai. Jumpa lagi dengan saya, Ira, mahasiswa PPG calon guru di Universitas Muhammadiyah Gresik. Welcome to Cadik, podcast calon pendidik profesional. Untuk tema hari ini, saya akan membahas tentang perjalanan pendidikan nasional. Tapi sebelum itu, saya mau menjelaskan apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan inti dari peradaban manusia, sarana terpenting dalam membentuk pola pikir, karakter, dan potensi. Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa. I have a quote, "Education is a weapon that can turn your weakness into your strength, unlock your potential, and embrace education." Membahas tentang pendidikan tidak terlepas dari tokoh utama pendidikan yang terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak. Untuk itu, mendidik bukan hanya sekedar memberikan informasi atau pengetahuan, tetapi menuntun potensi dan bakat alami yang sudah ada dalam diri anak. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pendidikan, di sini saya akan mulai dari membahas pendidikan pada zaman sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial. Pada tahun 1854, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah yang berada di kabupaten. Namun, pendidikan pada masa itu hanya untuk mendidik calon pegawai saja. Kemudian, di tahun yang sama terdapat sekolah Bumi Putra yang memiliki 3 kelas. Siswa hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung seperlunya saja. Tujuan pendidikan masa itu bukan semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi hanya sebagai kepentingan bangsa penjajah agar memperoleh banyak keuntungan di tanah air kita. Namun, pada akhirnya, pendidikan yang diberikan bangsa Belanda membuka pikiran rakyat Indonesia bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk kebangkitan dan kemajuan bangsa. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian, di tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa menjadi gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa berupaya menghapus radikalisme dalam pendidikan, memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama untuk rakyat Indonesia, serta menekankan pendidikan kebangsaan agar rakyat mencintai tanah air dan berjuang memperoleh kemerdekaan. Nah, sekarang aku akan membahas pendidikan setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, pendidikan menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Kurikulum pun diperbaharui untuk mendukung pembangunan bangsa, dengan fokus pada pengembangan karakter dan minat siswa. Kurikulum pertama yang dibuat adalah kurikulum tahun 1947 yang berfokus pada pembentukan karakter dan pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta pengembangan sumber daya manusia. Sejak saat itu, kurikulum terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Hingga pada abad ke-21, pendidikan mengutamakan pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi efektif, kreativitas, serta kolaborasi. Sejalan dengan tuntutan zaman, seluruh kegiatan pembelajaran kini diarahkan untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Nasional Indonesia. Tahun 2004 muncul kurikulum KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang lebih menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Di tahun 2006 muncul kurikulum KTSP yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari KBK. Kurikulum ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah. Setelah itu, muncul kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter yang baik, kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan berbagai keterampilan. Pendidikan di Indonesia masih melakukan pengembangan kurikulum dari masa ke masa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
seperti yang saat ini kita rasakan dan kita laksanakan bersama adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas yang memungkinkan siswa untuk tidak hanya menguasai materi akademik, tetapi juga mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Selain itu, siswa juga dilatih untuk memiliki berbagai kemampuan yang dibutuhkan di masa depan. Model pembelajaran dalam kurikulum merdeka banyak memberikan kebebasan bagi guru maupun siswa. Guru diberi kebebasan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap capaian siswa. Siswa dapat belajar sesuai dengan minatnya dan tidak dipaksa untuk terburu-buru memahami materi. Adanya kurikulum merdeka dapat melepaskan belenggu pendidikan bagi siswa. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan dengan zaman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum, see you!